Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi hasil diskusi kami tentang materi segi 4. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil review artikel-artikel jurnal terkait masalah dalam materi segi 4. Nah, yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Ucu Nugrawati, Nur Yakin, dan M. Aprilianto dengan judul Analisis Kesulitan Belajar pada Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa MTS dengan materi segi 3 dan segi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 orang siswa yang dikategorikan, 3 orang siswa berkemampuan rendah, 3 orang siswa berkemampuan sedang, dan 3 orang siswa berkemampuan tinggi. Terdapat siswa yang mempunyai kemampuan berkomunikasi matematis yang baik, kurang baik, dan sangat baik. Kemudian dilakukan wawancara kepada 9 siswa. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis kesalahan dan kesulitan siswa antara lain adalah: yang pertama, siswa tidak memahami perintah yang diberikan pada soal. Yang kedua, siswa lupa rumus dan tidak hafal sifat-sifat sebuah segi 4 yang ditanyakan pada soal. Yang ketiga, siswa tidak hafal sifat-sifat segi 4 secara keseluruhan. Dan yang terakhir, siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal. Yang kedua, ada jurnal yang ditulis oleh Ramiartiah dengan judul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Literasi Matematika pada Materi Segi 4. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan dan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal literasi matematika pada materi segi 4 yaitu: yang pertama, kesulitan dalam mematematisasi permasalahan dalam bentuk matematika. Yang kedua, tidak menggunakan simbol matematika secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak membuat kesimpulan untuk solusi yang telah terselesaikan. Yang keempat, tidak dapat menerapkan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika dalam menyelesaikan soal. Yang kelima, kemampuan dalam mengambil informasi yang terdapat pada soal cerita sangat kurang. Yang keenam, tidak menggunakan informasi yang tersedia pada soal untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, penyelesaian tidak menggunakan proses literasi. Lalu yang ketiga, ada penelitian yang ditulis oleh Sakinah Candradewi dengan judul Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep pada Materi Segi 3 dan Segi 4 di kelas 7 SMP Negeri 2 Kembang, tahun ajar 2016-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan dan kesalahan siswa dalam pemahaman konsep segi 4 yaitu: yang pertama, kemampuan dalam pemahaman segi 3 dan segi 4 sudah baik, tetapi siswa kurang bisa dalam operasi hitung aljabar. Yang kedua, belum dapat membedakan beberapa jenis segi 4. Dan yang ketiga, siswa kurang bisa dalam menemukan macam-macam segi 4 yang terdiri dari beberapa bangun. Yang keempat, ada penelitian yang ditulis oleh Ramiartiah dengan judul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-soal Segi 3 dan Segi 4 berdasarkan pada taksonomi Bloom ranah kognitif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal segi 4 berdasarkan pada taksonomi Bloom ranah kognitif adalah: yang pertama, kesalahan tidak dapat menentukan rumus karena lupa. Yang kedua, kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, siswa tidak mengerjakan soal karena tidak dapat memahami konsep segi 4. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, kesalahan terbesar terletak pada jenis kesalahan operasi penyelesaian. Siswa cenderung terlalu terburu-buru. Selanjutnya, analisis masalah pada artikel jurnal yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Cerita berdasarkan tahapan Newman pada materi bangun datar segi 4. Pada penelitian ini, kesulitan dan kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita segi 4 diantaranya: yang pertama, kesalahan dalam membaca soal. Pada kesalahan ini, siswa terburu-buru ketika membaca soal, sehingga siswa tidak teliti dalam membaca soal tersebut. Kemudian kesalahan yang kedua, kesalahan dalam memahami soal. Nah, pada kesalahan ini, siswa belum terbiasa mengerjakan soal cerita dengan prosedur diketahui, ditanya, dan dijawab, sehingga siswa lupa untuk menuliskan prosedur tersebut. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan dalam transformasi soal. Nah, pada kesalahan ini, siswa tidak terpikirkan untuk membuat sketsa. Ada juga siswa yang beralasan lupa dan buru-buru, sehingga tidak sempat membuat sketsa.
Kemudian ada juga siswa yang mampu untuk menggambarkan sketsa yang diminta, tetapi bingung dalam mencari rumus yang tepat untuk memecahkan soal. Kemudian kesalahan yang keempat, yaitu kesalahan dalam keterampilan proses. Nah, pada kesalahan ini, siswa belum paham materi segi 4, sehingga siswa salah dalam memasukkan rumus. Kemudian yang terakhir yaitu kesalahan dalam penulisan jawaban akhir. Pada kesalahan ini, banyak siswa yang kurang tepat dalam menuliskan jawaban, sehingga jawabannya itu salah. Selanjutnya, analisis masalah pada artikel jurnal yang berjudul Analisis Kesulitan Menyelesaikan Soal Segi 4 dan Segi 3 Siswa SMP kelas 8 di Cianjur. Pada penelitian ini, kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal segi 4 diantaranya, yang pertama, kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal. Pada kesalahan ini, kebanyakan siswa itu belum terbiasa mengerjakan soal segi 4. Kemudian yang kedua, beberapa siswa belum bisa menerjemahkan masalah ke dalam model matematika. Nah, dikarenakan siswa belum terbiasa mengerjakan soal segi 4, siswa itu belum bisa menerjemahkan masalah ke dalam model matematika. Kemudian yang ketiga, siswa masih bingung menentukan langkah awal untuk mengerjakan soal dengan tepat. Nah, karena belum bisa menerjemahkan masalah ke dalam model matematika, akibatnya siswa itu bingung untuk menentukan langkah awal untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian yang keempat, sebagian siswa tidak bisa menerapkan soal yang diberikan ke dalam rumus yang berkaitan. Nah, sebagian siswa itu bingung untuk menerapkan soal ke dalam rumus dikarenakan dari sebagian siswa itu kebingungan untuk menentukan langkah awal untuk mengerjakan soal yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, siswa belum memahami konsep dari segi 4. Nah, karena kurangnya kemampuan siswa, akibatnya siswa belum memahami konsep dari segi 4 tersebut. Analisis masalah melalui 5 soal terkait materi segi 4. Masalah yang pertama, kesulitan menafsirkan bahasa matematika ke model matematika. Pada masalah ini, siswa itu masih kesulitan untuk menafsirkan bahasa matematika ke dalam model matematika. Salah satu faktornya yaitu siswa tersebut kurang memahami materi terkait segi 4. Atau juga siswa tersebut itu kurang banyak latihan untuk mengerjakan soal-soal terkait segi 4. Kemudian masalah yang kedua yaitu kesulitan untuk menurunkan rumus dari soal cerita. Nah, dikarenakan siswa kurang memahami materi tentang segi 4, akibatnya siswa tersebut kesulitan untuk menurunkan rumus dari soal cerita. Kemudian masalah yang ketiga, tidak menuliskan kesimpulan. Nah, pada masalah ini, siswa itu seringkali lupa untuk menuliskan kesimpulan jawaban dari soal yang terkait. Kemudian masalah yang terakhir, tidak memakai keterangan diketahui dan ditanyakan. Pada masalah ini, kebanyakan siswa itu lupa menuliskan keterangan diketahui dan ditanyakan. Padahal itu membantu siswa dalam mempermudah pengerjaan soal. Mungkin hanya sekian yang bisa sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Analisis yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar segi 3, segi 4 bangun ruang sisi datar yang disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Menurut Permendikbud nomor 37 pada tahun 2018, 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4. Contohnya persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang serta segitiga. Untuk poin 4.11 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4. Segi 4 di sini yang termasuk adalah persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang serta segitiga. Itu tujuan pembelajaran yang pertama ada berdasarkan kurikulum matematika. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan
tingkat tinggi dari siswa, bisa berupa soal HOTS atau yang lainnya. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik atau terurut. Dan yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir, mengembangkan karakteristik siswa. Yang selanjutnya adalah berdasarkan NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics yang biasa disebut dengan Dewan Nasional Guru Matematika. Terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, belajar untuk berkomunikasi. Yang kedua, belajar untuk bernalar. Yang ketiga, belajar untuk memecahkan masalah. Yang keempat, belajar untuk mengaitkan ide-ide dari masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir, belajar untuk presentasikan ide-ide. Oke, untuk selanjutnya yaitu model pengembangan. Model pengembangan yang akan digunakan yaitu model pengembangan 4D. Karena menurut kelompok kami, model 4D ini tersusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang kami analisis pada tugas 1. Sehingga perangkat pembelajarannya tersebut bisa menjadi perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, untuk perencanaan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan itu ada modul, LKS, instrumen, tes pembelajaran, dan media. Dan fokus kami itu pada modul. Alasannya karena biasanya itu guru sering mengajar hanya menggunakan buku paket pelajaran. Nah, hal ini tuh sering membuat anak merasa bosan, jenuh, dan jadi malas untuk memahami materinya karena materi yang ada pada buku paket itu tidaklah lengkap dan sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, kami mengembangkan model pembelajaran modul sebagai bahan ajar pendamping buku paket bagi siswa yang lebih inovatif, sehingga diharapkan minat dan kemampuan peserta didiknya itu dapat meningkat. Nah, dari analisis kesulitan pada tugas 1 juga, modul yang akan kita kembangkan itu diharapkan siswa itu lebih memahami materi karena bahasa yang digunakannya itu mudah difahami. Nah, dalam modul yang akan kita kembangkan juga terdapat latihan-latihan soal yang diberikan menjadi lebih spesifik. Untuk judul proyek yang kami kembangkan yaitu pengembangan perangkat pembelajaran matematika pada materi segi 4 berbasis model problem based learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, dalam perangkat pembelajaran yang dikembangkan kan mengenai modul, LKS, instrumen pembelajaran, serta media. Nah, untuk banyaknya pertemuan yang direncanakan dalam pembelajaran materi segi 4 ini tuh ada 2 pertemuan. Nah, untuk rincian setiap pertemuannya yaitu untuk pertemuan pertama, materi yang akan diajarkan pada pertemuan 1 ini mencakup menganalisis berbagai macam bangun datar segi 4 dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi segi 4-nya. Dengan alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Untuk pertemuan 2, materi yang akan diajarkan mencakup menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas bangun datar segi 4, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar segi 4-nya. Dengan alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.